Ya, shalom sahabat-sahabatku. Renungan kita pada hari ini saya beri judul besarnya nilai kesabaran dan pengendalian diri. Ya, sekali lagi shalom. Hari ini kita akan mencoba mempelajari suatu ayat dari kitab Amsal, yaitu Amsal 16 ayat yang ke-32. Nah, di dalam ayat ini kita akan mempelajari tentang kekuatan dari kesabaran. Kesabaran itu bukan hanya kualitas yang penting, tetapi juga merupakan satu karakter yang diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama memahami tentang kekuatan kesabaran yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Amsal 16 ayat 32 menyatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman ini menggambarkan betapa besar nilai dari kesabaran dalam mata Tuhan. Pahlawan seringkali dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Namun ayat ini mengajarkan bahwa kesabaran sejati itu melebihi kekuatan fisik semata. Mari kita pelajari beberapa hal dari ayat nas kita tadi. Yang pertama adalah kesabaran melebihi kekuatan fisik. Nah, ayat ini memulai dengan pernyataan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan justru kelebihan. Dalam situasi sulit, kesabaran memberikan kekuatan yang melebihi kekuatan fisik seorang pahlawan. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari kemarahan, kekecewaan, atau kesedihan. Orang yang sabar tidak mudah terpancing emosi dan tidak bertindak gegabah. Mereka mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Kesabaran itu bukanlah satu sifat yang mudah untuk dimiliki, terutama dalam dunia yang serba cepat ini dan penuh dengan tekanan seperti saat ini. Namun, firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang sabar adalah orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kesabaran melibatkan pengendalian diri dan keteguhan hati di dalam menghadapi cobaan, konflik, dan kesulitan hidup. Hal ini membutuhkan kekuatan spiritual yang lebih dalam dibandingkan dengan keberanian fisik semata ya. Nah, kita hidup di dunia yang sering kali mengajarkan bahwa kekuatan itu diukur dari seberapa cepat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun firman Tuhan mengajarkan sebaliknya. Orang yang sabar itu diberkati oleh Tuhan dan memiliki kekuatan yang sejati. Bukan melalui kekuatan fisik atau ambisi yang kuat, tetapi dengan menjaga hati dan pikiran dalam kedamaian dalam setiap situasi. Bagaimana kita bisa mencapai kesabaran sejati dan memahami kekuatannya? Nah, hal ini hanya mungkin melalui hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam doa dan firman-Nya, artinya banyak baca firman Tuhan ya, maka kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Kesabaran sejati bukanlah hasil daripada usaha kita sendiri, tetapi anugerah dari Tuhan bagi mereka yang percaya dan mengandalkannya. Sabar memiliki banyak manfaat. Nah, diantaranya seperti menjaga hubungan dengan orang lain, kemudian meningkatkan kesehatan fisik dan mental, lalu bisa juga membantu kita mencapai tujuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri lebih berharga dari menaklukkan kota. Nah, ayat ini juga menyatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, kata ayat nas tadi. Nah, hal ini mengajarkan nilai tinggi dari pengendalian diri. Mampu menguasai diri sendiri adalah kemenangan yang lebih besar daripada menaklukkan kota secara fisik. Ini menunjukkan betapa pentingnya kendali diri dalam menghadapi godaan dan tantangan. Penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Orang yang menguasai diri tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang negatif dan tidak mudah terpancing emosi. Penguasaan diri merupakan bagian penting dari kesabaran. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, keinginan egois, dan ambisi yang tidak sehat, hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang yang dapat menaklukkan kota-kota besar. Pada saat-saat di mana frustasi datang dan orang-orang dengan penguasaan diri yang kuat, mereka akan tetap tenang dan berpegang pada prinsip kebenaran. Mereka tidak gegabah di dalam mengambil sebuah keputusan.
tetapi mereka merenungkan dan meminta hikmat dari Tuhan sebelum mereka bertindak. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh orang yang mampu menguasai diri. Kekuatan yang datang itu dari kasih dan kuasa Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa memperoleh penguasaan diri yang kuat? Langkah yang pertama adalah dengan mengakui bahwa kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari Tuhan dan juga dukungan dari sesama orang percaya. Melalui doa, pengakuan dosa, dan pertumbuhan rohani, kita dapat melatih diri untuk menguasai diri demi kemuliaan nama Tuhan. Penguasaan diri memiliki banyak sekali manfaat. Nah, contohnya seperti menjaga kita dari perbuatan dosa, membantu kita mencapai tujuan, kemudian bisa juga meningkatkan kualitas hidup. Ya, oke, baik. Jadi kesimpulannya, sahabat-sahabatku, ayat Amsal 16 ayat 32 tadi mengajarkan kepada kita untuk menghargai kesabaran dan pengendalian diri sebagai nilai-nilai yang tinggi. Kita diajak untuk memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan fisik atau pencapaian materi saja, tetapi juga pada kemampuan untuk sabar dan menguasai diri. Marilah kita bersama-sama berusaha menjalani hidup yang mencerminkan kebijaksanaan dari firman Tuhan. Kekuatan sejati datang dari dalam, dari hubungan yang erat dengan Tuhan, dan dari kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Sahabat-sahabatku, sabar dan penguasaan diri adalah kualitas yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Dengan memiliki sikap yang sabar dan penguasaan diri, kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan di dalam hidup dengan yang lebih baik. Marilah kita mengambil langkah menuju kesabaran dan penguasaan diri dengan percaya bahwa Tuhan akan memberikan anugerahnya kepada kita yang mengasihi dan percaya kepadanya. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang sabar dan menguasai diri. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih sukses di dalam kerohanian kehidupan Kristen kita. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.